Coba ini ya Bu ya. Jadi saya ulangi Bu, jadi patologi itu adalah ilmu yang mempelajari penyakit ya. Kemudian kenapa kita mempelajarinya? Karena disebabkan oleh perubahan struktur dan fungsi sel dan pada jaringan tubuh. Ya, itulah sebenarnya munculnya sakit ya, istilah sakit yang kita kenal di perawatan. Ya. Kemudian tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi sebab suatu penyakit ya yang berguna untuk program pencegahan suatu penyakit tersebut. Ya, maka itulah konsep atau dasar kita mempelajari dari patologi tersebut. Kemudian ya, patologi itu ya dibagi menjadi beberapa bagian ya, atau pembagian patologi itu kita mengenal istilahnya yang pertama adalah histopatologi ya. Histopatologi ini ya tujuan kita adalah menemukan dan mendiagnosa penyakit dari hasil pemeriksaan jaringan. Jadi karena namanya adalah histopatologi itu adalah lebih erat kepada pemeriksaan jaringan ya. Jadi kalau seandainya ada jaringan yang rusak ya, ketika kita melihat bagian struktur anatomi tubuh pasien, maka kita membahasnya itu dalam kajian histopatologi ya. Kemudian ada lagi yang dinamakan pembagian patologi ini adalah sitopatologi ya, sitopatologi ya. Sitopatologi ini kita menemukan dan mendiagnosis penyakit dari hasil pemeriksaan sel tubuh yang dapat diambil. Jadi sitopatologi ini berarti kita mengambil bagian cairan di dalam tubuh pasien ya. Yang kita ingin gali itu adalah bagaimana aspirasi cairan tubuh tersebut ya. Maka ketika kita melakukan kajian seperti ini, itu dinamakan dengan sitopatologi. Ya, kajian-kajian kanker ya, terutama karena kanker itu adalah sebenarnya adalah munculnya sel-sel baru yang sebenarnya tidak merupakan bagian dari sel tubuh. Maka kita mengkaji bagaimana kanker itu apakah masuk ke stadium awal atau stadium lanjut, itu salah satu yang kita gunakan aspek untuk mencarinya adalah menggunakan aspirasi cairan tubuh ini. Ya, maka itu dinamakan dengan sitopatologi. Kemudian ada lagi istilah lain ketika misalnya kajian forensik ya ingin melihat ya bagaimana kejadian suatu kasus, nah itu dinamakan dengan pembagian patologi di dalam patologi forensik ya. Di mana patologi forensik ini dia merupakan aplikasi patologi untuk tujuan yang legal ya. Jadi dia mengambil bagian-bagian tubuh ya. Misalnya menemukan sebab kematian pada kondisi yang tertentu, maka kita menggunakan patologi forensik ya. Artinya nanti bagian-bagian tubuh ini digunakan untuk melihat ya bagaimana asal usul atau penyebab kematian dari seseorang ya. Nah, itu dikatakan dengan patologi forensik. Nah, inilah merupakan bagian-bagian di dalam kajian patologi tersebut ya. Nah, ini contoh sitopatologi. Ini biasanya makanya tadi saya mencontohkan kepada Bapak Ibu ya, kanker itu biasanya kita menggunakan sitopatologi ya. Dicontohkan di sini pap smear misalnya ya. Pap smear itu adalah pemeriksaan mikroskopik ya terhadap apusan yang diperoleh dari serviks ya. Jadi dia mengambil bagian kecil ya dari struktur yang ada di dalam serviks untuk digali bagaimana keadaan di dalam serviks tersebut ya. Jadi apusan itu diambil, kemudian dia diperoleh dari serviks itu sendiri. Kemudian serviks itu dilihat melalui spekulum pada posisi litotomi ya, ketika kita mau mengkaji bagaimana kejadian kanker serviks terjadi pada tubuh pasien. Maka contoh patologi di sini ya itu adalah contoh nyata dari sitopatologi tadi ya. Jadi keadaan-keadaan ini biasanya dilakukan bisa saja dokter langsung melakukan atau dilakukan oleh orang laporan nanti ya, untuk mengkaji bagaimana kejadian atau keadaan kanker serviks yang terjadi pada tubuh pasien. Begitu juga prostat Bapak Ibu ya, dia juga kejadiannya sama ya, atau cikal bakal untuk mengetahui kejadian itu adalah sama ya. Kalau ini tindakan dilakukan kalau seorang dokter mau melakukan tindakan operasi ya, akan tetapi berbeda kalau seandainya kajian ini dibawakan ke dalam kajian radioterapi seperti yang ada di keilmuan saya ya. Karena untuk melihat bagaimana kejadian kanker pada tubuh itu kita menggunakan alat bantu lain ya. Kalau di rumah sakit besar biasanya kita menggunakan CT scan ya, atau kita menggunakan MRI ya kalau seandainya brain cancer. Bahkan sebagian rumah sakit terkenal tidak lagi MRI atau CT scan yang digunakan, tapi ada alat bantu lain yang biasanya itu lebih canggih alatnya. Biasanya kita menggunakan namanya adalah PET ya. PET itu adalah positron emission tomography.
Artinya nanti kejadian yang seperti ini dalam sitopatologi ini bisa juga kita ganti menggunakan PET ini. Artinya kita bisa melihat bagaimana kejadian nyata yang terjadi di dalam tubuh pasien, terutama di dalam kanker. Ya, kita menggunakan positron emission tomografi. Itu kajiannya sudah menggunakan tindakan kuratif, tidak lagi operasi, tetapi tindakan kuratifnya adalah melakukan radioterapi. Ya, seperti itu. Jadi ada perbedaan sedikit ya ketika seorang dokter mengambil tindakan apakah itu operasi atau menggunakan radioterapi. Begitu ya Bapak Ibu ya. Saya coba bandingkan sedikit karena memang di dalam menegakkan diagnosa kalau operasi biasanya kita menggunakan sitopatologi ini ya, tetapi kalau seandainya menggunakan kajian di luar itu seperti radioterapi, kita tidak menggunakan sitopatologi ini tetapi menggunakan alat bantu lain seperti yang saya sampaikan tadi, ada positron emission tomografi atau bisa juga SPECT ya. SPECT itu adalah signal photon compute emission tomografi. Jadi ada perbedaan, yang satu menggunakan foton, satu lagi menggunakan positron. Tetapi keadaan yang bisa ditampilkan kalau kita menggunakan alat radioterapi yang saya sebutkan tadi itu bisa melihat bagaimana keadaan real di dalam kanker itu sendiri. Ya, bagaimana ukurannya, kemudian bagaimana pergerakannya itu bisa didetek menggunakan alat yang saya sampaikan tadi. Tetapi dalam sitopatologi, ketika kita mengkaji patologi, kita tentu mengkaji pap smear ya sebagai usaha untuk melihat bagaimana keadaan kanker serviks terjadi pada tubuh pasien. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya, oke. Sekarang ya, Bapak Ibu, ketika kita sudah mengkaji suatu keadaan patologi, sebenarnya kita sudah melihat penyakit sebenarnya. Maka konsep dasar ketika kita melihat patologi itu tentu kita harus mengingat apa itu penyakit. Ya. Jadi penyakit itu seperti juga ya di dalam buku-buku keperawatan kita juga melihat bahwasanya dia adalah kondisi di mana terdapat keadaan tubuh abnormal. Abnormal ini berarti keadaan tubuh dalam keadaan tidak normal, ya, tidak sehat, yang menyebabkan hilangnya kondisi normal yang sehat. Nah, itu adalah penyakit. Maka ketika kita melihat penyakit itu, biasanya dia ditandai secara spesifik oleh gambaran yang jelas. Contohnya ya, kita melihat adanya sebab misalnya, ya, kemudian tanda dan gejala ya, yang biasa kita kenal dengan ini etiologi ya. Kemudian juga kita melihat adanya perubahan morfologi dan juga perubahan fungsi ya. Sehingga kita melihat oh ini ternyata ada suatu penyakit yang diderita oleh pasien. Jadi ada sebab, ya, ada tanda dan gejala, kemudian ada perubahan morfologi, perubahan bentuk, kemudian juga ada terjadi perubahan fungsi, ya. Maka itulah ya yang dinamakan dengan yang kita sebut dengan penyakit. Oke, baik, ya. Maka ya seperti yang saya sudah sampaikan tadi, maka kita melihat dalam karakteristik penyakit tersebut ada 4 sistem yang ada di dalamnya. Ya, yang pertama kita mengenal etiologi, ini bagian yang sudah biasa ya ibu lakukan di rumah sakit ya, atau di tempat praktek ibu di mana saja ya. Kemudian juga kita melihat patogenesisnya seperti apa, mekanisme munculnya suatu penyakit itu seperti apa. Ini ibu ya, kita sebagai seorang perawat ini itu memang harus katam ini Bapak Ibu. Ya, ketika kita mendiagnosa suatu penyakit, maka tentu kita harus tahu sebabnya apa ya. Selanjutnya kita juga harus tahu mekanisme penyakit itu terjadi seperti apa. Ya. Kemudian yang tak kalah pentingnya itu adalah komplikasi atau cacat ya yang diakibatkan oleh penyakit yang ada ya. Maka kecacatan yang terjadi Pak atau efek yang ditimbulkan oleh penyakit itu perlu ya kita pahami, dan tentu sebagai seorang perawat kita bisa melakukan pendidikan ya atau memberikan informasi kepada pasien kalau seandainya ini tidak dilakukan hal ini akan terjadi. Ya, maka kita penting untuk menyampaikan kepada pasien. Itu istilahnya di dalam karakteristik penyakit, kita mengenal efek dari penyakit tersebut. Ya, bisa saja nanti terjadi komplikasi atau cacat. Ya. Kemudian yang keempat, karakteristik penyakit itu adalah prognosis, keluarannya. Ya. Mungkin Bapak Ibu mungkin sudah mengenal ya, ketika suatu keadaan abnormal terjadi, penyakit itu terjadi, setidak-tidaknya ada 3 hal yang akan terjadi pada tubuh kita. Yang pertama ya sembuh sempurna, itu yang kita harapkan. Yang kedua adalah sembuh dengan gejala sisa, itu yang cacat ya sebagai efek tadi. Yang ketiga adalah the end ya, meninggal. Ya, itu efek yang akan kita temukan ketika penyakit ada di dalam tubuh kita. Itu barangkali Bapak Ibu sudah paham sekali ya. Yang pertama adalah sembuh sempurna,
Yang kedua adalah sembuh dengan gejala sisa, artinya ada efek yang ditimbulkannya. Yang keempat diet, ya, meninggal. Ya, seperti itu. Nah, kita lihat ya, pertama kita melihat etiologi yang ketika kita mengkaji patologi. Ya. Etiologi itu adalah suatu agen primer yang bertanggung jawab untuk memulai proses ya selanjutnya yang menghasilkan sakit. Ya, itu etiologi. Ya, jadi dia agen primer ya. Kan kita tahu ya, ada agen, ada host, kemudian ada environment. Ketika kita membahas penyakit berarti kita membahas agennya. Agennya itu adalah agen primer yang bertanggung jawab untuk memulai proses selanjutnya yang menghasilkan sakit. Artinya agennya kalah ya dari bibit penyakit. Bibit penyakitnya masuk ke dalam tubuh. Maka ketika kita mengkaji ini ada yang dinamakan dengan etiologic factor. Ya. Etiologic factor ini ada setidak-tidaknya 4 hal yang harus kita pahami. Yang pertama secara biologi. Ketika bibit penyakit itu masuk ke dalam tubuh, maka secara biologik ada 3 hal yang mungkin masuk. Yang pertama dia mungkin bakteri, yang kedua dia mungkin virus, yang ketiga dia mungkin jamur. Nah, ini adalah hal yang pasti ya bisa didetek ketika penyakit itu masuk ke dalam tubuh. Ya. Yang kedua fisik, ya. Etiologic factor yang kedua adalah fisik. Bisa saja nanti di dalam fisik itu terjadi trauma, ya. Jadi ketika masuk penyakit itu ke dalam tubuh terjadi trauma di dalam tubuh. Fisiknya menimbulkan trauma atau menimbulkan luka bakar misalnya, atau kalau dia misalnya penyakit itu diakibatkan oleh radiasi, terradiasi tubuh, ya maka itu dinamakan etiologic factor yang menyebabkan fisik dikenai. Ya. Yang ketiga secara kimia, ya etiologic factor yang ketiga itu adalah kimia. Jadi ketika racun itu masuk ke dalam tubuh, ya penyakit itu muncul bisa saja diakibatkan oleh racun. Atau juga bisa diakibatkan oleh alkohol, ya, yang menyebabkan terjadi etiologic factor secara kimia itu diakibatkan oleh racun maupun yang diakibatkan oleh alkohol. Yang keempat, etiologic factor itu penyebabnya itu adalah keturunan secara genetik, ya. Artinya secara genetik penyakit itu diakibatkan memang karena ada riwayat, ya, yang dikenal dengan degeneratif, ya, atau genetik yang muncul akibat keturunan. Bapaknya terkena A, kemudian anaknya juga terkena A. Itu dikatakan sebagai akibat keturunan. Kemudian di dalam etiologi ini kita juga mengenal istilah alopecia. Ayo, siapa yang Bapak Ibu yang tahu apa itu alopecia? Pak Yudi, apa itu Pak? Alopecia. Nah, ini etiologik ini, ya. Bisa sebagai efek, ya bisa juga terjadi akibat ya suatu kejadian abnormal yang terjadi pada tubuh. Bu Listari mungkin tahu, Bu Listari apa itu alopecia? Ayo, atau Bu Devi ini. Ibu-ibu ini kan sudah pakarnya ini ya, sudah di rumah sakit. Kira-kira apa itu alopecia? 16 orang kita. Efek dari itu bukan Pak? Ya, coba. Efek dari kayak kemoterapi, rambut ya apa? gitu. Ya benar. Dia salah satu efeknya ketika kita melakukan kemoterapi terjadi alopecia. Yang saya tanyakan apa itu alopecia? Rambut rontok. Mantap. Berarti cocok Ibu ini ya. Iya. Ini ketika saya tanya kalau reguler ini Ibu pasti nggak tahu jawabannya ya. Jadi alopecia itu rambut rontok dan dikatakan bulu ya Bu ya. Itu nggak ada dalam tubuh kita ya. Yang ada itu rambut ya. Rambut di bagian mana saja. Ini sebagai etiologi penyakit itu bisa saja rontok ya atau lepas ya dari selnya ya. Itu dinamakan dengan alopecia. Nah, kalau hemofilia pasti tahu ya Bu ya. Burana apa itu Bu? Kalau hemofilia? Gangguan darah, Pak. Gangguan darah. Oke, kalau DM, ini kalau nggak tahu nih bahaya. Kalau DM itu? Penyakit kencing manis. Insya Allah jangan kencing manis itu jawaban ini Bu ya. Itu bukan jawaban terawat itu. Apa DM Ibu? Jangan kencing manis. Kadar gula yang terlebih di meningkatnya kadar gula darah dalam tubuh. Kadar gula darah yang berlebih. Gula darah yang terlalu ketidakstabilan gula darah. Ini cocok ini. Ini benar saya ngajar perawat ini ya. Jangan dijawab kencing manis ya Bu ya. Kasihan.
Cuma orang awam jawab itu ya. Oke, sip ya. Kemudian ya setelah kita mengkajinya, kita lihat patogenesisnya. Ya, patogenesis itu apa? Patogenesis penyakit itu merupakan suatu mekanisme yang menghasilkan tanda dan gejala klinis maupun patologis. Ya. Jadi patologis ini muncul ketika kita mampu melihat patogenesis penyakit, Bapak Ibu. Dan dia merupakan suatu mekanisme yang menghasilkan tanda dan gejala klinis. Ya. Nah, atau maupun patologis di sini. Contoh di sini, inflamasi. Ya. Inflamasi itu merupakan respon terhadap kuman atau agen ya yang menyebabkan kerusakan jaringan. Nah, itu dinamakan dengan inflamasi sebagai bahan di dalam patogenesis. Ya. Inflamasi atau degenerasi. Kalau degenerasi itu adalah kemunduran sel atau jaringan yang merupakan respon atau kegagalan dari penyesuaian terhadap berbagai agen. Bapak Ibu, ini saya itu lebih enak itu berdiskusi, Bapak Ibu. Coba Ibu bandingkan ya, bagaimana sel anak-anak dibandingkan dengan sel Bapak Ibu sekarang. Ini Bapak Ibu saya lihat umurnya sudah di atas 30 tahun ya. Ada yang masih di bawah 30 tahun Bapak Ibu? Kalau Bu Ratna saya yakin itu masih di bawah 30 tahun ya itu ya. Bu Ratna. 40, Pak. Ya. Kalau Bu Dewi Ayu berapa Bu Dewi? 42, Pak. Di bawah saya, Bu Ratna, Bu Dewi masih di bawah saya. Kalau Bu Eka? Bu Eka berapa? 37, Pak. Oh, jauh di bawah saya. Masih muda-muda nih saya lihat. Saya mau cek dulu lah umurnya. Bu Oktariani. Bu Okta berapa Bu Okta? Kita mau lihat inisial ya. Ayo. Bu Okta berapa? Bu Okta masih mute. Bu Okta masih mute. Coba di-unmute. Atau Bu Ratna lah dulu. Bu Ratna. Bu Ratna berapa umurnya Bu Ratna? 42 tahun, Pak. Oh, oke, masih muda ya. Kalau Pak Yudi nih saya lihat. Pak Yudi 17 ya? Hah? Enggak, Pak. 32 tahun. Oh, masih jauh ya. Pak Bambang? Saya 33, Pak. Jauh. Masih kecil ya. Baik, Bu. Kita mau bandingkan ini. Pak Diansah berapa tahun Pak Diansah? Pak Diansah? Masih muda, Pak. Berapa? Masih paling 15? Muda, Pak, dari mereka, Pak. Jauh ya? Ya, kelihatan. Jauh, Pak. Jauh ya. Maaf Ibu, 10 menit lagi katanya kita ini. Saya kira pakai yang ternyata ini yang tidak profesional ini apanya Zoom-nya. Nanti Ibu masuk lagi nanti ya. Tapi 10 menit lagi masih lama ya. Ada warningnya Bapak Ibu. Oke ya. Jadi begini, saya ingin bertanyakan nih, mau bertanya kepada Bapak Ibu. Kalau sel ya anak-anak dibandingkan dengan sel Bapak Ibu sekarang, mana yang lebih cepat terjadi pemulihan ya ketika sel itu rusak? Anak-anak. Kenapa anak-anak itu bisa lebih cepat Ibu, Bapak Ibu? Karena masih proses pertumbuhan, Pak. Selnya. Itu jawaban umum Ibu ya. Saya ingin Ibu itu menjawab, nanti kalau ditanya dokter Ibu juga menjawab secara keilmuan. Ibu tahu yang menyebabkan sel itu tumbuh dengan baik itu apa yang harus ada di dalam sel itu, Bapak Ibu? Protein, Pak. Ya, protein. Protein pembangunnya itu diantaranya apa, Bapak Ibu? Bapak Ibu pernah nggak mendengar istilah kalium dan natrium? Ya, Pak. Jadi itu sebenarnya yang menyebabkan sel itu bisa bertumbuh dengan baik, Bapak Ibu. Ketika di dalam intrasel terjadi pembalikan dari ion kalium dan natriumnya itu seimbang, selnya itu akan cepat kembali pulih seperti sedia kala. Jadi serusak apapun sel anak karena nilai kalium dan natriumnya itu seimbang, ya pertukarannya itu terjadi secara baik, maka sel itu akan cepat pulih. Berbeda dengan di kita, kalium dan natrium itu tidak seimbang lagi. Sedangkan natrium ya di ekstrasel yang harusnya kalium itu tinggi menjadi dia berkurang sehingga masuk Na-nya itu ke dalam kalium sehingga terjadi kerusakan dalam sel. Artinya ketika terjadi suatu kasus penyakit di dalam sel tubuh itu kalium dan natrium itu tidak bisa saling mengisi.
ya, maka lama pemulihannya. Mungkin kalau Bapak Ibu lihat ya, ketika misalnya kulit kita misalnya terjadi iritasi misalnya. Ya, kalau pada anak-anak itu cepat kembali seperti semula. Kalau kita lama Bapak Ibu, ya, kadang-kadang disertai oleh korengan segala macam ya, baru terjadi pemulihan kepada kulit itu. Itu baru kulit ya, baru di bagian di dalam tubuh kita. Ya, artinya apa? Semakin nilai kalium dan natrium itu bisa terjaga dengan baik, maka penyembuhan atau pertumbuhan sel akan menjadi lebih baik. Ya, makanya kenapa di anak-anak itu baik? Karena belum terkena noda dari makanan-makanan yang kita makan sehari-hari. Ya, ini kehidupan sekarang lebih parah nih Bapak Ibu. Kita lebih banyak menggunakan makanan-makanan yang instan. Ya, makanan-makanan yang kadang-kadang mengandung zat-zat yang merusak ya pertumbuhan sel tadi. Maka tentu risiko inflamasi akan menyebabkan kerusakan jaringan itu terjadi secara lambat laun dan terjadi kematian. Ya, begitu Bapak Ibu. Ya, jadi nanti kalau seandainya ya, Bapak Ibu sering ya diajak VCT sama dokter kan untuk melihat suatu kasus di rumah sakit. Iya kan Bapak Ibu? Iya, Pak. Itu sering diajak, Pak. Itu sering diajak diskusi nggak sama dokter? Atau dokternya cuman Iya, Pak. Nah, ya kan? Nah, itu kalau sedapat mungkin kalau memahami kajian patologi ini secara baik itu bisa memberikan masukan atau memberikan informasi kepada dokter sehingga dokter bisa mendiagnosa ya suatu penyakit itu dengan lebih baik ya Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya setelah degenerasi itu adalah karsigonesis. Karsigonesis ini adalah mekanisme di mana bahan karsinogen menyebabkan terjadinya kanker. Nah, inilah yang saya bukan bilang bagian saya Ibu, tapi memang di bagian saya itu lebih banyak mengkaji ini ya, bagaimana mekanisme di mana bahan karsinogen itu menyebabkan terjadinya kanker. Jadi karsinogen ini artinya Bapak Ibu ya, kejadian abnormal yang terjadi pada sel ya. Dia bisa tumbuh di dalam sel itu sendiri atau bisa juga tumbuh di luar selnya tadi ya. Karena di dalam sel itu seperti yang saya katakan tadi ada bagian intrasel dan ada bagian ekstrasel ya. Ketika dia terjadi kanker itu di dalam intrasel, maka dia akan menghancurkan bagian sel yang ada di dalam tubuh itu. Kalau dia terjadi di luarnya, maka dia juga akan merongrong bagian di dalam tubuh itu. Karena sifat kanker ini adalah benda asing ya di dalam tubuh. Benda asing ya seperti benalu lah Bapak Ibu. Ya, dia tumbuh di dalam suatu sel, dia merusak bagian sel induknya, ya, sel inangnya. Sehingga memang kanker ini adalah suatu penyakit yang bisa dikatakan luar biasa cepat tumbuhnya. Karena memang kejadian stadium 1 sampai dengan stadium lanjut itu terjadi dengan sangat cepat sekali. Makanya Bapak Ibu kalau seandainya terdiagnosa kanker, maka secepat mungkin ya early detection ya penanganan dini itu sebaiknya segera dilakukan agar kanker itu tidak lanjut ke stadium yang lebih parah. Apalagi kalau terjadi nanti metastase ya, bagian-bagian kanker yang ada itu terjadi lagi di bagian-bagian tubuh yang lain sehingga kanker itu menyebar di bagian tubuh kita. Nah itu dinamakan dengan karsigonesis ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Bapak Ibu kalau tidak paham silakan bertanya Bapak Ibu ya. Kesempatan kita untuk diskusi. Paham Pak. Oke. Paham Pak. Sip ya kalau paham. Kita lanjut dengan komplikasi dan cacat ini Bapak Ibu. Ya, di dalam patologi itu kita juga melihat komplikasi dan cacat. Penyakit itu bisa dapat lama, kemudian ada efek sekunder atau jauh ya, efeknya itu bisa dekat, bisa juga jauh, yang dapat menyebabkan komplikasi yang jauh disertai kelainan bentuk anatomi. Ya, biasanya kanker menyebabkan hal ini, ya. Atau misalnya juga ada penyakit lain yang juga menyebabkan bentuk anatomi tubuh berubah atau fungsi tubuh juga berubah. Ya, di antaranya juga saya bilang tadi kanker, juga ada DM ya, diabetes mellitus ya, ini ada yang kering, ada yang basah, itu menyebabkan anatomi tubuh berubah. Kemudian ada juga yang menyebabkan komplikasi, misalnya ketika penyakit itu muncul dalam tubuh terjadi kebutaan atau terjadi jantung koroner misalnya, atau juga terjadi komplikasi kerusakan ginjal diakibatkan suatu penyakit yang ada di dalam tubuh. Ini juga ya, lepra juga menyebabkan kecacatan pada organ gerak perifer ya, sehingga kalau lepra ini terjadi organ gerak perifer itu terganggu sehingga
disfungsi terjadi di bagian itu. Ya, kalau seandainya lepra. Lepra ini dulu sudah mulai hilang, tapi beberapa tahun ini sudah agak mulai muncul lagi, Bapak Ibu. Jadi ini perlu juga perlu juga kita waspadai ya. Jadi ini karena kalau dia muncul lepra ini, dia menyebabkan kecacatan pada organ gerak parifor ya di dalam tubuh kita. Kemudian ya selanjutnya kita mengenal ya prognosis ya. Di mana prognosis ini merupakan perkiraan ya terhadap apa yang diketahui atau terhadap perjalanan suatu penyakit. Ya, sebagai kemungkinan yang akan dihadapi oleh penderita. Ini prognosis ini perlu kita sampaikan kepada pasien-pasien kita. Ya. Apa yang menyebabkan prognosis ini? Ya, di antaranya umur, kemudian jenis kelamin, kemudian juga dipengaruhi oleh stadium penyakit. Saya contohkan di sini untuk prognosis ini adalah stadium pada penyakit kanker. Bapak Ibu ya, banyak kasus di rumah sakit. Ini saya cerita dulu di keilmuan saya karena kebetulan di prognosisnya saya contohkan kejadian kanker. Ya, saya contohkan karsinoma mami, kanker payudara. Ya, kanker payudara kalau seandainya terjadi pada stadium awal, ya, itu kalau seandainya dilakukan penanganan itu masih artinya penanganannya itu tepat ya, karena dia sudah dilakukan early detection, ada pendeteksian ini cikal bakal terjadinya karsinoma mami. Bahkan sebagai Bapak Ibu ketahui, untuk early detection yang terbaik itu ketika ingin mengetahui atau ada atau tidaknya karsinoma mami itu adalah kita melakukan sadari. Ya, Bapak Ibu mungkin barangkali sudah mengingatkan ya, keluarga barangkali atau orang terdekat yang atau melakukan sadari pemeriksaan payudara sendiri agar terjadi early detection terhadap karsinoma mami. Kalau seandainya terjadi pada stadium awal dan ingin diangkat menggunakan operasi, maka masih bisa dilakukan. Tetapi kadang-kadang di rumah sakit Ibu ya, kalau sudah stadiumnya lanjut, itu biasanya penanganannya dokter tidak mau melakukan operasi. Dia hanya melakukan misalnya observasi saja, kemudian diberikan obat-obatan ya, karena takut ya, misalnya karsinoma maminya sudah stadium lanjut, sudah parah ya, sehingga tidak mau lagi mengangkat. Maka kalau Bapak Ibu mau melakukan menggunakan radioterapi seperti yang saya sampaikan tadi, itu masih bisa Bapak Ibu. Ya, Linak, kita di Rumah Sakit Hasan Sadikin itu pernah melakukan penanganan untuk pasien kanker stadium 4 ya, stadium lanjut, untuk menggunakan Linak itu ya, menggunakan radioaktif iodin waktu itu. Saya lanjutkan merekamnya Ibu ya, nanti biar bisa saya share kembali ke Bapak Ibu ya, bagaimana penelitian kita. Saya lanjut dengan agen infeksius. Ini cerita kita ini berlanjut ya Bapak Ibu ya. Sekarang saya bercerita tentang agen-agen infeksius ya. Bagaimana infeksi itu terjadi pada tubuh. Oke. Nah, jadi kita lihat dulu apa sih definisi daripada agen-agen infeksius tadi ya. Agen infeksius itu adalah mikroorganisme yang dapat menimbulkan infeksi. Nah, itu ya kata kuncinya. Maka dia dinamakan dengan agen infeksius ya. Dia merupakan mikroorganisme yang termasuk dalam agen infeksi ya, antara lain itu adalah virus, ya, bakteri, jamur, ya, parasit ya, atau rickettsia dan chlamydia. Ini masuk ke dalam agen-agen infeksius ya. Agen pencetus infeksi itu terdiri atas beberapa jenis dengan kemampuan yang berbeda-beda ya dalam menimbulkan infeksi progresif dan penyakit. Jadi dia pencetus infeksi ya yang terjadi di dalam tubuh ya. Sebagai contoh nih,
pada ujung spektrum suatu mikroorganisme hidup yang mungkin cukup untuk menimbulkan penyakit, ya, misalnya terjadi rickettsia, susu gusi, ya. Sedangkan mikroba lain, ya, atau sejuta organisme atau lebih mungkin baru diperlukan untuk menimbulkan penyakit. Jadi tergantung nanti agennya itu apa, ya. Seberapa impresif agen itu menyebabkan penyakit atau munculnya sakit pada tubuh kita. Maka hanya ada dua sifat umum yang diperlukan untuk suatu agen infeksi agar menimbulkan penyakit. Yang pertama, agen infeksi tersebut harus mampu melakukan metabolisme dan memperbanyak diri di dalam jaringan hospes. Nah, jadi kalau dia mampu melakukan metabolisme dan memperbanyak diri secara simultan, ya, secara impresif, ya, maka muncul penyakit. Yang kedua, agen infeksi tersebut harus mampu mendapatkan tekanan oksigen atau pH yang sesuai dengan tempat dia hinggap, ya, atau suhu yang tertentu, ya, dan juga di lingkungan nutrisi yang cukup untuk pertumbuhannya. Maka saya katakan tadi, ya, saya contohkan aja lah kanker, ya, karena dia adalah salah satu agen infeksi sebenarnya yang ada dalam tubuh. Ketika dia muncul, ya, misalnya di samping lung, misalnya. Lung itu adalah paru, maka dia merusak paru itu. Dia bersifat sebagai benalu. Oke. Nah, ini agen-agen itu diantaranya adalah virus. Ya, yang kedua adalah virus. Ya. Tokoh dalam penemuan virus ini, ya, ini barangkali bisa Bapak Ibu baca saja nanti, ya, agar kita bisa lanjut saja ke materi yang lain. Ya, lihat definisinya. Jadi virus itu berasal dari bahasa Yunani, ya, dia berasal dari venom. Ya. Virus itu berasal dari venom, yang berarti racun. Jadi virus itu adalah racun. Di mana virus ini adalah parasit mikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis. Itu yang virus itu sebenarnya. Dia menginfeksi sel organisme biologis. Kalau dia menginfeksi berarti dia merongrong. Dia merusak. Dia merusak organisme biologis. Secara umum, virus itu merupakan partikel tersusun atas elemen genetik atau yang kita namakan dengan gen. Ya, yang mengandung salah satu asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat, ya, atau DNA, ya, atau juga bisa dia mengandung asam ribonukleat atau RNA, yang dapat berada dalam dua kondisi yang berbeda, yaitu secara intraseluler seperti yang saya sampaikan tadi dalam tubuh inangnya, atau di dalam ekstraseluler, berarti dia berada di luar tubuh selnya atau tubuh inangnya. Ya. Nah, maka kalau seandainya, ya, kita mengkaji DNA, maka kita bisa saja nanti melihat apakah DNA itu ada virus atau tidak di dalamnya. Ya. Karena apa? Karena di virus pun juga kita melihat dua kondisi yang ada di dalam tempat virusnya itu. Apakah dia berada di dalam sel atau dia berada di luar sel. Baik itu di intrasel maupun di ekstrasel. Nah, ini bentuk-bentuk virus, ya, dan ukuran. Ya, ini dinamakan bentuk spiral, ya. Icosahedron namanya, berarti dia terdiri dari banyak sisi, ya. Nah, hedron itu adalah sisi dari bagian-bagian bentuk, ya, geometri, ya. Kemudian ada yang pakai cangkang, dia berpelindung virusnya. Kemudian ada juga yang kompleks bentuknya, ada kepala, dan juga ada bagian tubuh, ya. Kemudian juga ada gigi DNA, ya. Dan juga ada bagian-bagian lain yang merupakan bagian utuh yang sangat kompleks dari virus, ya. Kemudian juga ada virus tembakau seperti ini, ya. Ada juga virus adenovirus. Ini virus influenza, ya. Ya, COVID juga mirip-mirip lah bentuknya seperti ini. Dan juga ada virus cacar dan sebagainya. Ini bentuk virus-virus yang ada yang ditampilkan, ya, dari bentuk dan ukuran. Jadi ukurannya juga ada di bagian bawah ini, Bapak Ibu. Silakan dicek saja, ya, bagaimana ukuran dan virus. Secara umum, ya, susunan tubuh dari virus itu adalah terdiri dari kepala, kemudian ada leher, ya. Nah, di sini DNA-nya, ya, seperti gambar tadi. Nah, DNA-nya di bagian ini. Jadi ada head, ini ada kepala, kemudian ini DNA-nya, kemudian ada lehernya, ya. Kemudian juga ada serabut ekor. Serabut ekornya ini itu merupakan bagian daripada ekor virus, ya.
Ini susunan tubuh secara lebih lengkapnya seperti itu. Ini yang influenza. Maka COVID juga seperti ini lah kira-kira bentuknya. Sekarang kita lihat bagaimana perkembangbiakan virus. Ya. Virus itu memanfaatkan metabolisme sel penjamu untuk membantu sintesis protein virus dan virion baru. Ya. Jenis sel yang dapat diinfeksi oleh virus dapat sedikit dan juga dapat banyak. Ya. Untuk tujuan diagnostik, sebagian besar virus ditumbuhkan dalam biakan sel, baik turunan sel sekunder atau lanjutannya. Ya. Kemudian pemakaian telur embrionik dan hewan percobaan untuk pembiakan virus hanya dilakukan untuk investigasi khusus, ya. Kalau seandainya ada riset biasanya, atau ingin mengetahui virusnya itu virus apa, jenis apa, maka kita bisa melakukan pengembangbiakan virus. Karena pengembangbiakan virus ini tanpa adanya protek yang sangat hati-hati, yaitu bisa menyebabkan perkembangan virus itu bermutasi ke bentuk yang lebih berbahaya. Jadi memang ini perlu diperhatikan. Jenis biakan sel untuk pengembangbiakannya pun juga harus diperhatikan sehingga kita melakukan pengidentifikasian jenis virus itu dapat berjalan dengan baik. Ya. Seperti itu. Ini klasifikasi dari virus. Ya. Yang pertama, nama famili ditandai dengan akhiran Faridae biasanya. Kemudian nama subfamili diberi akhiran Viranae. Ya. Nama akhiran genusnya diberi dengan akhiran virusnya. Virus. Seperti itu. Kemudian klasifikasi yang keduanya adalah jenisnya itu adalah terdiri dari asam nukleat baik itu DNA maupun RNA dan dia mempunyai rantai atau rantainya rantai ganda, ada juga yang mempunyai itu rantai tunggal. Ya. Kemudian ukuran dari virus itu, ukuran dan morfologinya termasuk pada tipe simetrik kapsid. Ya. Simetrik kapsid itu berarti bentuknya itu tertentu. Ya. Kemudian yang keempat, adanya enzim spesifik, ya, terutama polimerase, ya, untuk RNA dan DNA, yang penting bagi replikasi genom. Ya. Jadi virus itu sendiri dia butuh melakukan replikasi, penggandaan genomnya. Kemudian selanjutnya ada kepekaan terhadap zat kimia dan keadaan fisik. Jadi kalau virus itu sebenarnya bisa saja mati atau hidup di dalam keadaan tertentu, karena dia peka terhadap zat kimia juga keadaan fisik. Makanya virus-virus tertentu itu misalnya ketika kontak kita tidak dekat dengan orang yang terkena virus, kan kita tidak terjangkit virus yang sama, ya, karena memang dia ada kepekaan. Kemudian juga ada cara penyebaran alamiahnya, misalnya airborne dan sebagainya, ya, terhirup misalnya batuk pasien yang sudah terkena virus, itu bisa saja nanti terjadi penyebaran secara alamiah. Kemudian gejala-gejala yang timbul itu ada gejala-gejala tertentu kalau kita terkena virus. Ya. Kemudian ada tidaknya selubung seperti cangkang tadi, ya. Itu ada yang punya cangkang sebenarnya, virus itu ada juga yang tidak. Kemudian banyaknya kapsomer untuk virus ikohedrial, ya, atau diameter nukleokapsidnya itu untuk virus helicoidal. Jadi ini adalah bagian spesifik untuk virus tertentu. Ya. Nah ini 9 klasifikasinya. Sekarang peran virus itu apa? Ya. Virus itu ada 2 peran utama. Ya. Yang pertama peran yang menguntungkan, di mana virus ini berperan penting dalam bidang rekayasa genetik, ya, karena dapat digunakan untuk cloning gen. Sekarang negara-negara maju sedang gencar ini melaksanakan hal ini. Ya. Reproduksi DNA ini dilakukan secara genetik identik. Ya. Sebagai contoh adalah virus yang membawa gen untuk mengendalikan pertumbuhan serangga. Maka virus ini juga digunakan untuk terapi gen manusia sehingga diharapkan penyakit genetis seperti diabetes dan kanker dapat disembuhkan. Ya. Tapi sampai saat ini belum berhasil. Ya. Ini baru masih dalam tahapan pengembangan. Ya. Kemudian ada juga virus yang merugikan. Ya. Misalnya virus yang dapat merugikan karena menyebabkan berbagai jenis penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya. Sekarang sedang berjangkit. Ya. Bahkan terjadi pandemi. Ya. Oke. Ini akibatnya. Mungkin saya tidak terlalu menyampaikan, nanti Bapak Ibu bisa baca dan juga bisa lihat, ya, kalau saya video ini nanti saya berikan kepada Bapak Ibu. Ya. Ini di antara virus yang merugikan, di antaranya ada virus hepatitis, ya, kemudian HIV, ya, virus dengue, ya, virus polio, virus Ebola, dan virus influenza. Ya. Kalau sekarang ditambah dengan virus apa Ibu? SARS-CoV, ya. Ya, sekarang kita lihat bakteri. Ya. Bakteri itu adalah merupakan
organisasi prokariot, ya itu memiliki kromosom tunggal dan tidak memiliki nukleus, ya, dia tidak memiliki inti. Bakteri itu nggak ada intinya, Bapak Ibu. Bakteri itu adalah nama sekelompok mikroorganisme yang termasuk prokariotik, ya, yang bersel satu. Jadi karena dia tidak memiliki inti, maka dia termasuk prokariotik yang bersel satu, ya. Dan istilah bakteri itu dari bahasa Yunani, ya, dari kata bakterion, yang berarti tongkat atau batang yang dan umumnya tidak berklorofil. Sebenarnya dia tidak bisa tumbuh dengan cepat, ya, karena dia tidak ada zat hidrogen. Dia berkembang biak dengan membelah diri dan bahan-bahan genetiknya tidak terbungkus dalam memberan inti, ya. Nah, itu yang bakteri. Oke, bakteri strukturnya seperti ini. Strukturnya tentu di dalam sel itu tetap akan ada ribosom, mesosom, ya, dan nukleoid, ya, materi DNA, membran sel, dinding sel, dan dia juga ada kapsul, ya. Nah, flagel ini berfungsi untuk stimulus, ya. Jadi ketika ada sesuatu rangsangan padanya, maka dia bisa mereplikasi dan sebagainya. Oke, ini klasifikasinya, ya. Sama dengan tadi di virus, ya. Barangkali Bapak Ibu bisa membacanya, ya, nanti, ya. Materinya mungkin akan saya share atau juga mungkin videonya juga akan bisa Bapak Ibu kembali simak, ya, saat yang akan datang. Oke, ini identifikasinya. Jadi bakteri itu kita bisa identifikasi yang pertama menggunakan pemeriksaan mikroskopis, ya, Bapak Ibu. Di pemeriksaan mikroskopis ini adalah pemeriksaan langsung digunakan untuk mengamati pergerakan dan pembelahan secara biner. Ini untuk reguler, Bapak Ibu, Pak Andi, ya, sebagai penanggung jawab di labor biomedik ini selalu melakukan praktikum ini, ya, melihat bagaimana pergerakan bakteri, ya, menggunakan mikroskop kita punya biokuler, ya. Jadi nanti bentuk dan ukuran sel yang alami yang pada saat mengalami fiksasi panas serta selama proses pewarnaan mengakibatkan beberapa perubahan. Dan pembiakan bakteri juga bisa dilakukan, ya, diantaranya kita bisa melakukan pembenihan atau media, yaitu campuran bahan-bahan tertentu yang dapat menumbuhkan bakteri, jamur atau parasit pada derajat keasaman dan inkubasi tertentu, ya. Pembiakan diperlukan untuk mempelajari sifat bakteri untuk dapat mengadakan identifikasi, determinasi, ya, perhitungan atau diferensiasi jenis-jenis yang ditemukan. Itu dalam rangka melakukan pembiakan. Terakhir, jamur. Jamur ini adalah organisme yang disebut jamur bersifat heterotrof, ya. Dia terdiri dari dinding sel spora, kemudian mengandung kitin, ya, tidak berplastid, ya, tidak berfotosintesis, tidak menggunakan klorofil, tidak bersifat fagotrof, ya, umumnya memiliki hifa yang berdinding yang dapat berinti banyak. Jadi dia terdiri dari multinukleat, ya. Dia berinti banyak. Atau ada juga yang mononukleat, berinti tunggal. Dan dia juga memperoleh nutrien, ya, atau makanan dengan cara absorpsi. Dia mengabsorb, ya, menyerap, ya, bagian makanan yang ada di dalam tubuh inangnya, ya. Dan jamur itu mempunyai dua karakter yang sangat mirip dengan tumbuhan, yaitu dinding sel yang sedikit keras dan organ reproduksi yang disebut dengan spora. Jadi organ reproduksinya itu adalah spora. Kemudian dinding sel jamur terdiri atas selulosa dan kitin, ya, sebagai komponen yang dominan. Jadi dominannya itu adalah terdiri dari selulosa dan kitin, ya. Kitin adalah polimer dari gugus amino yang lebih memiliki karakteristik seperti tubuh serangga daripada tubuh tumbuhan. Jadi jamur ini, ya, ada juga, ya, orang mengkategorikannya lebih dominan tubuh hewannya ketimbang tubuh tumbuhannya. Tetapi di dalam jamur ini dia ada spora. Spora ini jamur, ya. Ini lebih berat ke tumbuhan, terutama spora yang diproduksi secara seksual, yang berbeda dari spora tumbuhan tinggi secara penampakan, ya, bentuknya. Dan metode produksinya juga berbeda, ya. Nah, kita lihat, ya, itu apa saja, ya. Yang pertama, Oomycetes dikatakan sebagai jamur air, ya, karena sebagian besar anggota hidupnya di air atau di dekat badan air, ya, dan hanya sedikit yang hidup di darat, ya. Itu yang Oomycetes, ya. Kita mengkaji ini karena memang jamur, bakteri atau virus ini, ya, sangat sangat ya, menjadi lawannya. Ada lagi Zygomycetes, ya. Kelompok Zygomycetes ini terkadang disebut sebagai jamur rendah, ya, yang dicirikan dengan hifa yang tidak bersekat dan berkembang biak secara aseksual dan zigosporan.
Kebanyakan anggota kelompok ini adalah subcomit, ya. Ini nanti barangkali Bapak Ibu bisa simak lagi ya di slide. Ada juga ASCOM checklist ya. Dan yang terakhir adalah CDP checklist ya. Di jamur-jamur ini biasanya akan hinggap atau terjadi penyakit apabila biasanya kita sebagai orang yang mencerna menyediakan makanan mungkin barangkali tidak bersih atau apa ya, atau mungkin barangkali makanan yang kita konsumsi sudah terkontaminasi dengan jamur-jamur ini ya, sehingga muncul penyakit. Oke, sekarang faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan jamur itu apa? Yang pertama adalah kelembaban. Yang kedua suhu. Yang ketiga adalah intensitas cahaya. Yang keempat adalah pH. Ya, kelembaban ya, semakin lembab maka jamur ini semakin tumbuh dengan baik ya, sehingga perkembangan yang baik itu ya bisa menyebabkan hal yang tidak baik pada tubuh kita. Suhu juga seperti itu. Suhu yang dingin biasanya menyebabkan pertumbuhan jamur itu semakin baik. Intensitas cahaya yang kurang ya, karena dia tidak mengandung klorofil ya, dia tidak memerlukan cahaya, sehingga ketika intensitasnya kurang maka pertumbuhannya akan semakin baik. pH yang di bawah pH air ya, pH air itu 7, berarti di bawah 7, itu menyebabkan jamur itu bisa bertumbuh dengan sangat baik. Oke, selanjutnya parasit ya. Parasit itu adalah menginvasi imunitas protektif ya, dengan mengurangi imunogenisitas ya, dan menghambat respon imun host. Parasit ya, parasit yang berbeda menyebabkan imunitas pertahanan yang berbeda pula. Oke, kemudian ada rickettsia ya, rickettsia itu ada tulang normal atau juga tulang bermasalah ya. Rickettsia itu merupakan golongan bakteri, karena itu rickettsia memiliki sifat yang sama dengan bakteri, termasuk bakteri gram negatif ya. Dari rickettsia tumbuh dalam berbagai bagian dari sel. Rickettsia Kawasaki itu dan rickettsia TV itu tumbuh dalam sitoplasma sel. Jadi ini rickettsia ini biasanya tumbuh ya di bagian-bagian tubuh tertentu ya, dan juga dia memiliki nilai suhu tertentu, biasanya di suhu 32 derajat Celcius ya. Ini 32 derajat Celcius. Oke, terakhir chlamydia ya. Chlamydia itu termasuk bakteri. Dia memiliki ribosom yang memiliki RNA dan DNA ya, dinding sel dan peptidoglikan yang mengandung asam ya, dikenal dengan Mia Gawanella atau bisa juga dikenal dengan namanya Bensonia ya, termasuk diagram negatif berukuran 0,2 sampai dengan 1,5 mikron ya, sangat kecil, berbentuk sferis ya, tidak bergerak, pakai parasit intrasel optika ya. Di chlamydia juga termasuk parasit. Oke, siklus perkembangan chlamydia ini memakan waktu 24 sampai dengan 48 jam ya. Kalau dia lewat dari 24 sampai dengan 48 jam masih hidup, maka dia bisa menyebabkan racun gitu. Oke, itu materi tentang infeksius. Ada pertanyaan mungkin barangkali Bapak Ibu? Silakan ya, mengenai bakteri. Saya itu kan teori ya Bapak Ibu ya. Sekarang saya sebenarnya mau memperlihatkan kepada Bapak Ibu bagaimana, barangkali di sakit Bapak Ibu juga ada ya. Saya itu lebih suka diskusi. Kalau terlalu teori itu dan gimana? Saya coba screen dulu. Bagaimana mendetek ya penyakit-penyakit yang sudah saya sampaikan tadi, itu bisa dilihat. Saya coba lanjutkan dulu Bu ya, sebelum saya bertanya biar paham ya apa yang saya maksud di bagian tadi yang ada di dalam bagian teori. Mungkin barangkali Bapak Ibu pernah juga melihat slide ini atau beberapa ini. Pernah nggak Bapak Ibu? Bagaimana persiapan pasien untuk pengambilan spesimen ya, untuk pemeriksaan mikroba? Pernah mendapatkan materi ini Bapak Ibu sebelumnya?
Belum, Pak. Loh. Kita sampai jam berapa nih, Mbak Yudi? Mbak Yudi? Ini tolong ingatkan saya ya. Saya kalau sudah mengajarnya lupa waktu. Ya. Sampai jam berapa nih, Mbak Yudi? Karena saya itu di kepala saya itu banyak yang mau share kepada Bapak Ibu. Ya. Karena Bapak Ibu itu sebagai ini ya, garda terdepan yang melaksanakan asuhan perawatan. Jadi saya itu ingin Bapak Ibu mengerti dengan sangat baik ya, bagian-bagian yang penting untuk Bapak Ibu mengerti. Ini sebenarnya nggak ada di dalam silabus kita ya, tetapi saya ingin menyampaikan karena kita mengkaji tadi teori saja kan. Ini prakteknya, bagaimana keadaan rumah sakit berkenaan dengan bakteri, jamur, parasit, dan sebagainya. Maka di rumah sakit kita mengenal istilah persiapan pasien untuk pengambilan spesimen. Ya, terutama tadi ada juga pertanyaan dari Pak Yudi ini ya, biopsi ya. Oke, kita lihat ini Bapak Ibu. Jadi spesimen ini apa saja yang bisa kita lihat kalau kita mengkaji ya. Ini kata-katanya ini. The quality of any test is only as good as the specimen that is tested ya. Jadi artinya Bapak Ibu kita bisa mengetahui atau mengapa pentingnya kita mengkaji ini ketika suatu penyakit ada pada tubuh pasien. Karena ini ya, kualitas hasil uji itu hanya ditentukan oleh penanganan dan pengujian sampel yang baik. Ya. Jadi pengambilan apapun ya, penyakit apapun yang disebabkan oleh virus, bakteri, parasit ya, mikroba dan lain sebagainya itu baru bisa didapatkan dengan sangat baik ya di dalam pemeriksaan laboratorium itu apabila pengujian sampel itu dilakukan juga dengan baik ya. Oke. Nah ini spesimen yang diperiksa itu biasanya rumah sakit seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ada sputum, ada darah, feses dan urin. Iya kan Pak Yudi ya? Pak Yudi di sekarang di mana Pak Yudi? Di bagian apa? Di ruang operasi Pak, lokal. Nah, tuh Pak Yudi di ruang operasi di bagus ini. Harusnya di banyak yang bisa di-share ke teman-teman. Bu Desi di mana Bu Desi? Baru juga Pak. Baru di ruang operasi. Oh. 2 tahun sih Pak. Udah cukup lah ya. Udah banyak yang bisa di. Kalau Bu Desi di mana Bu Desi? Nah ini kalau di kampus kita ada nih Pak Yudi. Ya. Di kampus kita namanya mikroskopi okuler ya. Jadi kita bisa melihat mikroba ya, diantaranya bisa bakteri ya yang bisa kita cek ya. Di spesimen itu biasanya ini ya, ada sputum, ada darah, ada feses dan ada urin ya. Kemudian pemeriksaan spesimen itu biasanya dilakukan minimal 1 kali pada pasien. Ya kan Bapak Ibu, pernah nggak setelah dilakukan pemeriksaan spesimen pertama kemudian gagal disuruh ulang lagi, pernah nggak? Ya, pernah. Nah, pasti ya, karena pernah. Ya, karena minimal itu 1 kali. Bisa saja ketika dilakukan pemeriksaan awal gagal, ya, disuruh lagi periksa. Ya minimal itu 1 kali. Kemudian tujuan dari pemeriksaan spesimen itu adalah menetapkan diagnosa masalah. Ya. Nah ini tujuan awalnya, menetapkan diagnosa masalah. Ini belum tentu clear ini. Kemudian untuk memeriksa adanya bakteri atau virus ya. Jadi kita bahas ya. Jadi tujuan dari pemeriksaan spesimen itu adalah mengetahui adanya bakteri atau virus di dalam bahan yang kita periksa. Bisa saja urin, bisa saja tinja dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu adalah menilai respon pasien terhadap terapi yang telah dijalani. Ya. Jadi misalnya dia sudah menjalani terapi A, terapi B ya. Kalau ingin melihat apakah terapinya itu adekuat, ya cocok untuk pasiennya, maka kita bisa melakukan pemeriksaan spesimen. Ya. Jadi itu menilai respon pasien terhadap terapi yang telah dijalani. Kita lihat yang pertama pemeriksaan sputum ini. Ya. Pemeriksaan sputum itu adalah pemeriksaan sekret mukus ya, yang dihasilkan dari paru-paru. Jadi dia berasal dari paru-paru. Artinya pasien nanti disuruh melakukan tekanan ya terhadap paru-parunya sehingga bisa kita mendapatkan sputum ya di dalam mulut pasien ya. Sputum itu bisa sebenarnya berasal dari bronkus dan trachea. Jadi bronkus dan trachea ya. Kemudian dia pemeriksaan ini dilakukan pada individu yang sehat ya. Tidak memproduksi sputum. Ya kalau sudah pasti dia menghasilkan sputum untuk apalagi diperiksa
bisa, berarti dia sudah ada masalah ya. Dia dilakukan pada individu yang sehat ya dan tidak memproduksi sputum. Kemudian pasien perlu batuk ya untuk mendorong sputum dari perpalu, bronkus dan trachea ke mulut dan mengeluarkan ke wadah penampung. Ya, wadah penampungnya biasanya seperti ini. Ya. Dia ada desakan yang untuk mengeluarkan sputum. Oke ya. Ini gambarnya udah biasa ini Bapak Ibu lihat ya. Maka sputumnya ini hasilnya nanti untuk melihat ada atau tidak bakteri atau virus atau apa saja parasit yang ada di dalam tubuh. Ya. Ini pengambilan spesimen ini biasanya dilakukan pada pagi hari. Ya. Coba kira-kira kenapa pagi hari ini Pak Yudi? Nah, ayo. Coba ini dokter nanya nih, kenapa sputum itu diambil pagi hari Pak Yudi? Coba. Tahu saya Pak sih. Gimana, Kalau ya, di pagi hari itu yang sisa malam tahu ya. Mungkin kalau untuk pemeriksaan sputum pagi hari itu lebih bagus, lebih maksimal dibanding yang di hari lain, Pak. Ya, alasannya Pak Yudi. Ini saya nanyakan alasannya secara ilmiah, secara keilmuannya seperti apa ya. Bu Ratna mungkin Bu Ratna. Bu Ratna ini kata Pak Yudi ini apa? Lebih baik ya. Kenapa di pagi hari sputum itu diambil, kemudian juga sputum itu nyampe sebelum pasien itu bungkus begini? Apa kira-kira? Karena, halo Pak. Ya. Karena pada saat pagi hari itu kita belum dalam kondisi